Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, insyaallah semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, di sini dalam kesempatan video ini Al-Faqir Sofyan Athari akan menyampaikan bagaimana cara kita mencintai daripada para habaib, mencintai daripada para ulama, yaitu bainal habaib wal ulama. Perkara yang berurusan atau sering sekali ini kita dengar bagaimana antara habaib dan para ulama. Baik, dalam video ini saya akan sampaikan satu syair atau satu ucapan seorang ulama besar Al-Habib Jufri Al-Hasan Jadi kalau tidak salah ini syair dari beliau, tapinya inti daripada kalimat ini sangat luar biasa, nasihat untuk kita semua. Apa kata beliau? Ya man takallama fil habibi wa alimi wa ra'al habiba bi annahu lam yukram. Itu kata beliau. Ya man takallama fi habibi wa alim. Wahai orang yang berbicara tentang habib dan orang alim. Jadi siapa yang berbicara tentang habib dan ulama itu menganggap bahwa habib tidak perlu dimuliakan. Jadi orang yang berbicara tentang habib dan ulama, ini kan sering sekali. Bagaimana? Apakah lebih muliakan habib atau ulama? Bagaimana? Maka dalam perkara ini beliau menasihati kita. Lalu apa kata beliau? Isma' idza ma kunta dza ilmi wa dza adabi walastu akhafu khosmata khasimi. Jadi beliau katakan, dengarkanlah jika kamu punya ilmu dan adab, Isma'. Jadi dengarkanlah kalau memang kalian itu punya ilmu dan adab, Jadi beliau katakan, aku tidak walastu akhafu khosmata khasim. Jadi aku tidak takut bantahan orang yang membantah. Ini kalimat beliau. Qalu, kata beliau, qalul habibu banul Husaini kazal Hasan. Jadi ulama menerangkan, ulama menjelaskan bahwa Habib adalah keturunan Husain dan Hasan. Al-Habib banul Husain kazal Hasan. Inni uhibbuhuma wala taku laimi. Jadi aku mencintai keduanya, jangan kau mencaciku. Jadi aku mencintai baik dari keturunan Hasan dan Husain, maka jangan kau mencaci aku. Jangan mencaci orang yang mencintai habaib, begitu. Fali alimin syaraful ulum idza amil li habibina syarafun wa in lam ya'lam. Jadi orang alim punya kemuliaan ilmu. Jadi orang alim dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Jika jika mereka mengamalkan ilmunya itu. Jadi kalau mereka mengamalkan ilmunya. Li habibina syarafun wa in lam ya'lam. Jadi seorang habib juga punya kemuliaan meski dia tidak alim. Jadi orang berilmu, mereka itu mulia di sisi Allah kalau mengamalkan ilmunya. Namun orang yang keturunan Rasulullah SAW, syarif, habib, maka mereka tetap mendapat kemuliaan. Karena apa? Karena nasab, walaupun mereka tidak berilmu. Lalu beliau katakan, syarafun tisabin lirrasuli al-akbar faqra'u fatawa li imamil Haitami. Jadi beliau katakan, yaitu kemuliaan daripada
para habaib itu karena bersambung nasabnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syarafu intisabi lirrasul. Nah, maka beliau katakan, coba faqra'u fatwa li imami al-Haytami, bacalah kitab fatwa Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar ini pernah ditanya, mana lebih saya muliakan, habib yang tidak berilmu atau ulama? Maka Ibnu Hajar ini mengatakan bahwa muliakan dua-duanya. Jadi ulama dimuliakan karena ilmunya, habib dimuliakan walaupun tidak berilmu tapi karena nasab yang nyambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan, wajara khilafun bainahum man afdal. Jadi ada perbedaan antara ulama, siapa yang lebih utama, habib atau ulama, begitu. Maka pasma akhi in kunta ta'qil au nami. Dengarkanlah wahai saudaraku, jika kamu mau berpikir, jika engkau ingin berpikir, jika engkau ingin merenung, ya, pasma akhi in kunta ta'qil, kalau engkau mau merenung, kalau engkau mau berpikir, ya, menggunakan akal. Tapi kalau tidak, ya, lebih baik tidur saja, diam saja, ya. Kalau tidak mau berpikir, tidak mau mendengarkan nasihat, lebih baik diam, ya, daripada mencaci maksudnya. Innal habiba wa in yujannu habibu wal alim al majnun laisa bi'alim. Jadi sesungguhnya, kata beliau, ya, seorang habib, ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuriyah Nabi itu tetap habib, tetap nasabnya nyambung meskipun dia itu gila. Walaupun dia gila tetap habib. Karena nasab itu tidak akan berubah, ya, tidak akan terputus dengan gila. Tapi orang alim, ulama, kalau dia gila, ilmunya akan hilang. Itu perbedaannya, ya. Haza qalilun wal qalilu li'aqilin yakfi wala yakfi al-kathiru lihaim. Jadi ini sedikit keterangan, sedikit bagi orang cerdas itu cukup. Ya, hanya sedikit keterangan ini, penjelasan ini, namun bagi orang yang berakal walaupun sedikit itu cukup. Ya, namun bagi orang yang bodoh, orang yang tidak paham satu perkara walaupun banyak, ya, tidak akan cukup baginya, ya. Ya. Ini luar biasa nasihat beliau untuk kita yang mau berpikir, agar kita senantiasa memuliakan para habaib dan juga para syarif, sayyid, apalah nama julukan, ya, yang penting zuriat Nabi, keturunan Nabi, dan juga memuliakan daripada para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para tuang guru. Inilah kewajiban kita untuk memuliakan. Dan saya tutup video ini dengan satu kisah, satu riwayat yang ada dalam kitab Roshpatul Sadi, ya, Roshpatul Sadi min Bahri Fadaili Banin Nabi Al-Hadi. Ya, itu karangan Syekh Abu Bakar Syihabuddin rahimahullah, ya, Al-Hadrami. Itu halaman 263, dan juga ada dalam kitab Al-Muqrizi, Fadlu Ahlul Bait, ya, itu karangan Said Al-Ali Asyur, ya, halaman 111, ya, 111, ya. Jadi di sana itu ada seorang ulama, seorang syekh, ya. Jadi yang meriwayatkan, menceritakan, yaitu dari Ali bin Muhammad Al-Maghrabi, bahwa ada seorang syekh, ya, yaitu Syekh Abid Abu Ali Al-Fasi. Beliau bercerita, kata Syekh Abid Abu Ali Al-Fasi ini, atau Syekh Al-Fasi lah, beliau ini bercerita bahwa beliau pernah benci kepada seorang habaib, yaitu keturunan Nabi SAW dari jalur Husain. Dia membencinya karena dianggap bahwa habib itu adalah ahli bid'ah, ya, orang yang tidak sesuai amalannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka suatu ketika beliau tertidur, Syekh Al-Fasi ini tidur di Masjid Nabawi, ya.
maka di dekat kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bermimpi, di dalam mimpinya bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata dalam mimpi itu kepada Syekh Al-Pasi ini, dia katakan, wahai fulan, kenapa engkau membenci anak cucuku? Kenapa engkau membenci anak cucuku? Maka dia menjawab, wahai Rasulullah, katanya dalam mimpinya, tidak mungkin hamba membenci anak cucumu. Ya, yang hamba benci itu, yang aku benci itu adalah perbuatannya, perbuatannya, karena dia ahlul bid'ah. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, nih ada pertanyaan. Itu kata Rasulullah, saya akan beri pertanyaan kepada engkau, pertanyaan tentang fikih yang harus kau jawab. Kata Nabi SAW dalam mimpi itu, bukankah anak yang durhaka tetap bernasab pada orang tuanya? Itu sabda Nabi, pertanyaan Nabi kepada Syekh Al-Pasi dalam mimpi itu. Maka Syekh Al-Pasi menjawab, ya benar sekali wahai Rasulullah, nasab itu tidak akan terputus walaupun anak itu durhaka. Maka Rasulullah bersabda, ini Habib yang kau benci adalah anakku yang durhaka. Itu kata Nabi SAW. Lalu Syekh Abid Abu Ali Al-Pasi itu berkata, setelah aku bangun dari tidurku, maka saat itulah, ya, maka ketika aku bangun, mulai saat itulah tidaklah aku bertemu dengan salah seorang daripada Bani Husain, dari para habaib di Madinah, kecuali aku sangat memuliakannya. Jadi beliau bertobat, tidak lagi mencaci maki, menghina, menjelekkan dari para habaib. Beliau langsung setiap bertemu dengan para habaib, beliau memuliakan, mencium tangan para habaib, memuliakan sebab mimpi tersebut. Mudah-mudahan ya teman-teman, video ini ada manfaat untuk kita semua, dan kita terus menanam kecintaan kepada para habaib, para ulama-ulama kita, para kiai, tuan guru, para gus-gus, untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar mutlak dari Allah, salah dari kedaipan saya sendiri. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.